Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Dima Darmais. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jimar Fawaji. Nama saya Lady Palende. Nama saya Sani Indriani. Nama saya Nisha Gina. Saya Fardatul Ramadhani. Nama saya Tazkia Uladaha. Saya Ratu Soswa Afdalia. Nama saya Gaji Diri Fordiana. Saya Arif Zakli. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu jantung. Jantung merupakan alat organ vital yang berada di tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah dari seluruh tubuh dan paru-paru. Jantung ini merupakan alat organ utama sistem peredaran darah yang terletak dari rongga dada namun condong ke sebelah kiri. Saya akan menjelaskan ciri-ciri jantung. Ciri-ciri jantung itu yang pertama, jantung berukuran seperti kepalan tangan. Terus yang kedua, jantung juga memiliki bentuk seperti kerucut, dan yang terakhir terdiri dari 4 bagian yang terbuat dari otot, namun akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, jantung memiliki 3 bagian. Yang pertama itu epikardium. Nah, epikardium itu lapisan terluar dari organ jantung. Yang kedua itu lapisan tengah atau biasa disebut dengan miokardium. Yang terakhir itu ada endokardium, lapisan dalam dari organ jantung. Baik, saya akan menjelaskan tentang atrium dextra dan juga atrium sinistra. Mana atrium dextra ataupun seram di kanan, yaitu menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dan memompanya ke ventricle dextra. Sedangkan atrium sinistra sendiri yaitu menerima darah yang kaya akan oksigen lalu memompanya ke ventricle sinistra. Nah, secara sederhananya fungsi dari atrium sinistra dan juga atrium dextra itu yang pertama ada atrium sinistra, yaitu mengumpulkan darah bersih dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan atrium dextra yaitu mengumpulkan darah yang kotor dari tubuh kemudian dikirim ke paru-paru untuk dibersihkan. Selanjutnya ada atrium dextra, yaitu memiliki dinding yang jauh lebih tipis dibandingkan dengan yang lainnya karena fungsinya itu hanya untuk sebagai ruang penerima darah. Sedangkan untuk atrium sinistra yaitu memiliki ruang yang jauh lebih tebal dibandingkan ruang jantung lainnya karena fungsinya itu hanya untuk memompa darah dari seluruh tubuh. Nah, ventricle dextra terletak di bagian kanan bawah jantung, di bawah atrium kanan. Fungsinya untuk memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk pengeluaran gas. Tekanan ventricle dextra lebih rendah daripada ventricle sinistra. Dinding ventricle dextra lebih tipis dibandingkan ventricle sinistra. Selanjutnya ada ventricle sinistra, terletak di bagian kiri bawah jantung di bawah atrium sinistra. Fungsinya untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Tekanan ventricle sinistra lebih tinggi daripada ventricle dextra untuk menjangkau seluruh tubuh. Dinding ventricle sinistra lebih tebal untuk menghasilkan tekanan tinggi. Keduanya bekerja bersamaan. Ventricle dextra memompa darah ke paru-paru, ventricle sinistra memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi sekarang kita masuk ke aorta ya, yang ini ya. Jadi aorta itu adalah pembuluh nadi terbesar di jantung. Aorta itu memiliki katup yang namanya katup aorta yang fungsinya itu mengalirkan darah kayak oksigen untuk ke seluruh tubuh. Vena inferior berada di bagian bawah. 2 vena basal yang mengangkut darah terdeoksigenasi dari tubuh ke atrium kanan jantung. Vena cava inferior mengangkut darah dari bagian bawah tubuh ke bagian atas, sedangkan vena cava superior mengangkat darah dari bagian atas ke bagian bawah. Dan di sini ada vena pulmonalis, di kanan ada 2 dan di kiri ada 2. Itu fungsinya untuk mengangkat darah yang kayak oksigen gitu. Di sini ada vena pulmonalis, di sisi kanan ada 2 dan di sisi kiri ada 2. Fungsinya untuk mengangkat darah yang kayak oksigen dari paru-paru ke atrium sinistra. Untuk peredaran darah di jantung ada 2. Yang pertama peredaran darah besar atau sistemik, dan yang kedua peredaran darah kecil atau pulmonal. Untuk peredaran darah besar yaitu mengedarkan darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh lalu ke jantung. Alirannya itu dari ventricle sinistra lalu dialirkan ke aorta, ke cabang aorta, ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh
darah yang kaya akan CO2 akan masuk dari vena cava superior ataupun inferior masuk ke atrium dextra dan ventricle dextra. Selanjutnya ada peredaran darah kecil atau pulmonal yang mengedarkan darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Alirannya dimulai dari superior vena cava memasuki saluran atrium dextra, dan dari atrium dextra turun ke bawah ke ventricle dextra dan masuk ke saluran pulmonary artery. Pulmonary artery membawa aliran tadi ke paru-paru dan kemudian balik lagi ke pulmonary vein, masuk ke salurannya dan ke atrium dextra, kemudian ke ventricle dextra dan selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum.